Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anggun Satri Ardani, Agnestia Claudia Nehes, Rikta Oktaviani, Milanda, dan Yultiana Aurini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian. Definisi akuntansi manajemen. Menurut Institute of Management Account, sumber informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta menjamin sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Menurut Carter Institute of Management Account, sumber informasi finansial dan non-finansial, misalnya mengenai sumber daya manusia, nilai statistik, dan tingkat aktivitas, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya ada perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi keuangan. Akuntansi sektor publik sendiri terkait dengan pemberian informasi kepada pihak internal organisasi dan cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yang digunakan untuk masa mendatang. Sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan kepada pihak eksternal organisasi dan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospeksi, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Dalam perencanaan organisasi, akuntansi berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu informasi rutin atau ad hoc, diperlukan untuk perencanaan yang reguler. Misalnya laporan keuangan bulanan, tribulan, atau tahunan. Yang kedua ada informasi kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada informasi yang disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Penyampaian informasi secara formal misalnya melalui rapat atau komisi. Selanjutnya, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Sistem pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Alat pengendalian organisasi lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Alat pengendalian organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi. Fungsi akuntansi manajemen dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja, terutama dalam ukuran moneter. Akuntansi sebagai alat pengendalian berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control. Yang kedua, sebagai alat pengendalian organisasi atau organization control. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan 2 sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi
dalam suatu organisasi. Perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik adalah peran untuk the manager. Peranan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik ada 6. Yang pertama, perencanaan strategik. 2. Pemberian informasi biaya. 3. Penilaian investasi. 4. Penganggaran. Yang kelima, penentuan biaya atau cost of service dan penentuan charging service. Yang keenam, penilaian kinerja.